Halo guys, apa kabar kalian para pecinta alien biru dan planet Pandora? Balik lagi bareng gue, si pembocor alur cerita paling gokil se-Indonesia. Kalian pasti udah nungguin banget kan? Hari ini kita akan bedah tuntas Avatar 3, Fire and Ash. Judulnya aja udah ngeri, api dan abu coy. Siap-siap, karena kali ini Jake Sully, Neytiri, dan seluruh keluarganya harus menghadapi musuh yang gak cuma bawa basoka, tapi juga bawa cinta, kebencian, dan plot twist yang bikin kepala pusing 7 keliling. Penasaran sekeos apa petualangan mereka? Langsung aja kita gaspol. Cekidot. Kisah dimulai dengan suasana yang bikin haru. Lowak terbang bebas di dunia arwah, ngobrol sama roh kakaknya, Neteyam, di bawah naungan pohon jiwa. Lowak curhat, dia nyesel banget atas kematian Neteyam dan terus ngerasa bersalah. Sementara itu, di dunia nyata, keluarga Sully masih berduka. Neytiri nyanyiin lagu leluhur untuk mengenang Neteyam, dan Jake sibuk sendiri menyelami bangkai kapal manusia, mengumpulkan senjata api dan basoka. Jake mau lawan balik. Dia mendemonstrasikan senjata barunya ke klan Medcaina. Tapi Tonowari dan Ronald menolak keras. Katanya pakai senjata logam itu penghinaan bagi Na'vi. Ronald juga nyuruh Jake lebih perhatiin Neytiri yang masih terpukul. Jake menenangkan Neytiri, tapi dia juga diam-diam bikin panah basoka buat istrinya. Neytiri menolak. Kebenciannya pada manusia sudah diubun-ubun setelah Neteyam meninggal. Dia bahkan udah muak sama Spider, anak manusia yang kini tinggal bersama mereka. Di sisi lain, Kolonel Quaritch/Miles masih hidup dan makin ganas. Dia terus nyari keberadaan Jake. Sementara itu, di Karang Medcaina, terjadi insiden Spider kehabisan oksigen. Semua panik nyari masker cadangan. Jelas banget, Neytiri bersikap biasa aja, menunjukkan dia gak peduli, karena Spider adalah anak musuh yang ngebunuh putranya. Keesokan harinya, datanglah rombongan eksotis, The Wind Traders, suku Talim. Mereka membawa barang-barang dan tarian perayaan. Jake dan Neytiri memanfaatkan momen ini. Mereka sudah sepakat, Spider harus dipulangkan ke pemukiman manusia bersama Norm. Anak-anak langsung protes keras. Mereka udah anggap Spider saudara. Puncaknya, Neytiri meluapkan emosinya, bilang terang-terangan kalau Spider bukan keluarga mereka. Demi meredakan ketegangan, Jake memutuskan mereka semua akan mengantar Spider, menjadikannya liburan perpisahan. Jake menjamin keselamatan Wind Traders meskipun dia harus meyakinkan pemimpin Talim bahwa dia sudah meninggalkan gelar Toruk Makto. Perjalanan dimulai menampakkan keindahan Pandora. Tapi di tengah tebing megah, mereka diserang mendadak oleh suku Mangkuan atau yang dikenal sebagai bangsa abu, Ash Clan, dipimpin oleh Sahik Farang. Suku ini agresif, identik dengan bercak merah hitam dan menentang Eywa. Usut punya usut, dulu hutan mereka hancur oleh letusan gunung berapi. Mereka terus memohon pada Eywa, tapi tak ada jawaban, membuat mereka beralih menyembah api. Mereka adalah bajak laut Pandora. Loak, seperti biasa, nekat dan ceroboh. Dia ikut menyerang, tapi malah jadi beban dan kehilangan ikran. Neytiri terkena panah Farang dan jatuh. Balon udara Wind Traders meledak. Anak-anak kabur. Mereka harus kembali ke kapal untuk mengambil oksigen cadangan buat Spider yang sekarat. Sialnya, mereka ketahuan. Loak dengan panah bazoka buatan Jake berhasil melumpuhkan 2 pasukan musuh. Farang bingung melihat luka yang disebabkan peluru manusia. Anak-anak kabur terjun ke air untuk menghilangkan jejak. Saat Jake mencari keluarganya, dia bertemu Miles Quaritch. Miles menangkapnya, tapi Jake menjelaskan kalau Spider sekarat. Miles, sebagai ayah kandung Spider, tergerak dan setuju bekerja sama melacak anak-anak. Sementara itu, Spider hampir tewas kehabisan napas. Tiba-tiba, Kiri melihat benih suci, ubur-ubur pohon, dan menyuruh Loak membaringkan Spider. Kiri melakukan ritual Sahilu, membuat tanaman di sekitar Spider bercahaya. Miselium dan jaringan hutan merambat ke tubuh Spider. Tanaman berduri itu menciptakan simbiosis endosimbion, menumbuhkan kuru di kepala Spider dan membuatnya bisa bernapas di udara Pandora tanpa masker. Keajaiban Eywa, guys! Saat mereka merayakan, Mangkuan datang dan menangkap mereka. Farang kagum pada senjata api dan penasaran bagaimana Spider bisa bernafas. Tak lama kemudian, Jake dan Miles datang. Miles berhasil menyandra Farang, tapi Farang menggunakan kuru untuk Sahilu dengan Miles. Farang kini bisa mengendalikan Miles sebentar. Miles terpaksa mengajarkan Farang cara menggunakan senapan. Setelah mendapatkan mainan baru, Farang menganggap Miles tak berguna lagi.
Neytiri yang terluka dibawa ke ruang operasi. Malam harinya, Kiri yang kini menyadari kekuatannya sebagai anak spesial hasil partenogenesis atau keajaiban Ewa saat Grace dibaringkan di pohon jiwa, menggunakan sahilu pada tanaman berduri untuk melumpuhkan penjaga dan mereka kabur melewati rawa. Saat bermalam, Jack dan Miles berbincang. Jack mencoba melembutkan hati Miles, tapi Miles tetap bersikukuh. Dia adalah manusia, dan misi tetaplah misi. Di pagi hari, Neytiri datang menjemput mereka, tapi Miles menghilang. Di pangkalan militer, Norn menjelaskan ke Jack bahwa miselium, jaringan hutan, sudah menyatu dengan tubuh Spider, memberinya kuru. Melepaskannya berarti membunuh Spider. Jack khawatir Spider akan dijadikan senjata oleh manusia. Neytiri menyarankan untuk menghabisi Spider, tapi Jack menolak, menganggap Spider sudah seperti anak sendiri. Perburuan Tulkun oleh Scorby makin merajalela. Tulkun dan Medcaina mengadakan dewan. Mereka menyalahkan Payakan atas penyerangan kapal manusia, melanggar tradisi. Payakan diasingkan. Loak marah besar pada Jack yang tak membelanya. Jack yang emosi balik menyalahkan Loak atas kematian Neteyam. Hubungan ayah dan anak ini retak. Loak yang putus asa bahkan mencoba bunuh diri. Untungnya dicegah Kiri dan Syria. Quaritch mencari markas S-Clan di kaki gunung berapi tandus. Miles memberikan Ferang banyak senapan, mengajaknya kerjasama untuk mendapatkan Jack dan Spider. Ferang yang mabuk kekuasaan setuju, apalagi Miles berjanji akan menyediakan lebih banyak teknologi. Tak tahan dengan ketegangan, Loak memperbaiki busur Neytiri, mengucapkan selamat tinggal dan kabur mencari Payakan. Syria dan yang lain menyusul. Sementara itu, Kiri dan Spider tertangkap oleh Quaritch dan Farang saat mengambil air. Miles berteriak, memancing Jack keluar. Untuk menghindari baku tembak yang menghancurkan, Jack menyerahkan diri. Dia dibawa ke pangkalan militer, sedangkan Spider dibawa ke lab untuk dibedah. Di sel tahanan, Miles datang menemui Jack. Jack masih berusaha meyakinkan Miles tentang indahnya Pandora. Sementara itu, Neytiri datang ke pangkalan militer sendirian, menyamar sebagai suku Ash, membawa panah Basoka. Dia menyandera Farang untuk mencari Jack. Miles masuk, Neytiri kabur, menciptakan kekacauan dengan panah basokannya. Spider menggunakan military tech Miles berhasil kabur. Di tengah kekacauan, Garvin dengan alat berat membebaskan Jack. Jack dan Garvin kabur. Garvin menjelaskan motivasinya. Jack harus menghentikan pembantaian Tulkun. Dalam pelarian, mereka terpisah. Jack terkepung. Spider muncul sebagai tameng. Militer tak mungkin menembaknya. Ardmore kesal memerintahkan tembak. Namun, Neytiri datang membantu. Mereka berhasil kabur. Di tengah hutan, Jack dengan berat hati memutuskan untuk menghabisi Spider. Ia takut jika Spider tertangkap dan diteliti, manusia akan menemukan cara hidup di Pandora, menjadi bumerang bagi bangsa Na'vi. Neytiri tak sanggup. Spider telah menyelamatkan Jack. Jack membawa Spider lebih dalam ke hutan, meminta maaf, berdoa pada Eywa. Neytiri akhirnya mengakui Spider sebagai anaknya. Bersama, mereka akan mencari jalan keluar. Jack pun pergi ke sarang Toruk, kembali menjadi sang Toruk Makto. Dia menyatukan semua klan Na'vi, memberikan pidato yang membakar semangat. Tapi para tetua Tulkun menolak ikut berperang karena tradisi. Saat itu, Loak dan Payakan datang. Loak memohon menunjukkan Taknok, Tulkun yang penuh luka akibat perburuan manusia. Melihat kekejaman itu, ketua Tulkun akhirnya setuju. Pertarungan besar pun akan dimulai. Pasukan Na'vi dan Tulkun mengambil posisi. Kapal-kapal manusia dan pasukan bawah laut Scorby datang. Scorby bingung kenapa Tulkun yang tua-tua tidak ada. Tiba-tiba, para tetua Tulkun melintas di bawah mereka. Tulkun menyerang kapal manusia dari air. Toruk Makto dan pasukannya menyerang dari udara. Ini kolaborasi gila. Awalnya Na'vi unggul, tapi Miles dan Farang datang dengan pasukan mangkuan bersenjata api manusia. Na'vi terdesak. Kiri yang melihat kekalahan ini memaksa terhubung dengan All Mother Eywa di pohon jiwa. Dibantu Spider, dia berhasil mencapai Eywa.
Ewa merespons. Makhluk gurita raksasa atas suruhan Ewa datang menghabisi manusia di air. Sementara ikan liar menyerang mangkuan di udara. Scorby tewas diseret Taknuk ke dasar laut. Di tengah kekacauan, Sahik sedang melahirkan dan akhirnya tiada setelah memberi nama anaknya. Jack bangga pada Loak. Bantuan datang dari dua sisi untuk Neytiri, Tuk, dan Brel. Kiri bersama Spider, Jack bersama Loak. Spider mengalihkan perhatian Miles, memungkinkan Jack dan Loak menyerang. Neytiri, Tuk, dan Brel berhasil diselamatkan Kiri. Kiri melakukan sahilu dengan Farang, membuat Farang takut dan melarikan diri. Jack mengejar Miles yang membawa Spider dengan Skimwing. Mereka bertiga terjatuh. Jack dan Miles terlibat pertarungan akhir untuk memperebutkan Spider di medan magnet. Saat Spider hampir jatuh, Miles refleks menyelamatkannya, membuktikan insting ayahnya masih ada. Jack berhasil menarik mereka berdua. Momen canggung terjadi. Saat Neytiri datang, Miles memilih jadi macam Kratos, pergi menjauh. Keluarga Sully bersatu kembali, matahari terbit, pohon jiwa hidup kembali, dan mereka bisa terhubung ke Great Mother. Paya diterima kembali, dan yang paling keren, Spider kini bisa terhubung ke dunia roh. Kiri menjadi pemandunya. Di sana, Spider bertemu Grace, Neteyam, dan Sahik. Akhirnya, keluarga Sully menerima Spider sepenuhnya, dan mereka membentuk pose Superman kemenangan. Film berakhir, guys. Keren total. Gimana guys? Ceritanya lebih gelap, lebih emosional, dan pertarungannya jauh lebih brutal daripada yang kita bayangkan. Bayangin, suku yang nyembah api lawan suku yang nyembah air. Ditambah lagi, ada konflik batin Neytiri yang benci manusia, tapi anaknya sendiri berdarah manusia. Ini baru namanya film epic, mantap jiwa. Kalau bocoran alur cerita ini beneran tayang, dijamin bioskop bakal pecah coy. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar kalian di bawah. Menurut kalian siapa karakter paling MVP di film ini? Dan jangan lupa juga, buat yang baru gabung, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, biar kalian gak ketinggalan konten-konten gokil kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya, Mimin Bioskop Mini Corp, pamit undur diri. See you guys!